Balik lagi bulan berbicara episode 3. Udah nggak perlu capek-capek kayak Nggak kemarin. perlu teriak-teriak lagi. Biasanya kayak gini. Mau bahas apaan sih nih kita? Itu udah basi banget. Udah basi. Udah apaan kayak kita mau bahas apaan? Ya, Sebenarnya kita udah ada niat mau bahas apa-apanya tuh. Udah ada niat, udah banyak sebenarnya yang pengen kita bahas juga, materinya juga udah banyak. Melihat juga situasi kondisi sekarang yang trending nih lagi seru-seru banget sebenarnya. Lu ngapa sih rambut lu dikit-dikitin? Kenapa begitu rambut? Baru potong rambut. Sama dong. Lah iya betul. Lu potong rambut? Potong rambut. Oke, potong rambut. Apaan emang potongan rambut lu? Tuh mau lihat nih. Dari samping tuh malah beda ya gitu tuh. Iya, malah kayak siapa? Enggak. Enggak. Gua enggak mau sebutin kayak siapa. Potongan rambut lu tuh apaan modelnya? Gua kemarin koma hair sih mintanya. Tapi malah pas gua minta, malah gue dibikin koma sama abang-abangnya. Digini tonjok ya. Lu? Sama, gue juga koma hair. Justru dia malah ngikutin gue. Awalnya dia. Awalnya enggak dia. Lu terinspirasi dari mana sih koma hair tuh? Terinspirasi dari sahabat kita di negeri seberang sana. Jadi gue punya teman di. Ini bercanda. Kan serius. Ada teman gue di sana. Namanya Kang Temo. Ini udah ngaco nih. Ngaco banget. Kalau gue jujur gue bener-bener gara-gara ini gue gitu marah. Enggak, gue gara-gara nonton drakor gue nih. Akhir-akhir ini gue nonton drakor. Toh juga gue dari SMP juga rambut kagak berubah-berubah. Iya, sama gue. Terus lagi pengen niat ganti rambut aja. Makanya gue ganti rambut koma hair. Ini ganti muka nggak ada niat. Nggak bisa, abangnya kata abangnya apa? Ini muka nggak ketolong mas katanya gitu. Gak ketolong banget. Nggak ketolong, nggak bisa diubah. Kalau lu Ren emang rambut Ya, dari dulu kan. Dari dulu begini-gini aja. Keluar dari comfort zone. Gue juga dari dulu sebenarnya gitu. Gue pernah tuh gue ganti-ganti model rambut. Cuman setelah teracuni oleh beberapa drama-drama Korea karena udah lagi menonton juga sih beberapa. Kok lucu gitu rambutnya ya. Boleh nih, menarik. Terus rambut-rambut di drama Korea tuh juga rambutnya sama-sama semua ya? Iya, rambutnya rata-rata tuh kenapa ya orang-orang rata-rata di drama Korea yang mungkin per tahun kali, kayak tahun ini tuh lagi ngetrennya apa, rambutnya sama semua. Ya gue ikutin aja. Sempet lu tau gak rambut ada yang namanya baskat? Basket. Itu kayak gak jauh kayak rambut-rambut ini kan sih, botak gitu kan? Botak. Basket dari mana? Korea juga basket. Ini kan basket. Ya mana gue tahu anjing basket dari mana, mungkin dari barat, dari Eropa. Kalau gitu kita nggak paham ya dari mana. Cuman yang kita tahu tuh lagi ngetren aja gitu di sana. Berarti koma hair sangat ngetren di Korea. Sebelumnya banyak sih. Sebelum itu blok dulu. Ada, iya tuh. Bahkan sampai sekarang tuh blok juga masih. Iya. Tuh blok, koma hair. Kalau dulu sempat ini French crop nih, 2020 ya. French crop tuh. Potongan ini Star Trek tuh. Oh yes. Captain Kirk ya kan kalau nonton tuh. Tahu ya. Ini aduh. Kalau Randy potongan rambutnya apaan Ren? Gua side part udah paling jelas. Apa? Side part. Nah, pinggirnya itu taper. Oh di tepar doang. Atasnya di Ya side part. Dikesanain. Sini dong. Asik banget kamera. Cie. bukan lu undercut ya? Dulu undercut ya SMP. Justru nih ya, gue tuh undercut tuh gara-gara dia cuy. Nge-influence gue ya. Akhirnya banyak yang ikut undercut. Tapi emang zaman itu undercut emang lagi rame-ramenya. Itu 2015 2014. Zaman-zamannya pomade juga lagi hype. Sekarang kan pakainya powder. Kayak lu pakai powder ya? Gue clay. Oh, clay. Kalau powder gue nggak terlalu suka. Nah, Kalau powder bubuk soalnya. Bubuk iya betul. Cuma diartin ke bahasa Indonesia doang anjir. gue mau nanya lagi nih. Ngomong-ngomong tentang Korea. Sebenarnya ini kan kita lagi di Mutop ya kan. Sebenarnya kenapa tuh? Kenapa tuh? Kopi kan? Kenapa? Sebenarnya di Korea tuh tentang perkopian dia ini nggak sih? Ini menarik sebenarnya. Kalau masalah ngomongin kopi di Korea tuh Korea Selatan. beda, ya, iya. Iya Korea Selatan ya lebih tepatnya. Kalau di Korea Utara kopinya beda bro. Ya udah lanjut. Jadi ini menarik sih kalau ngomongin kopi buat Korea Selatan. Budaya ya? Budaya minum kopi di Korea Selatan tuh lebih ke konsumsi, udah masuknya konsumsi harian, kebutuhan harian buat kafein sih. Kayak contohnya tuh artis-artis sana, idol-idol di sana tuh rata-rata tuh minumnya ice long black, ice black atau americano gitu-gitu. Karena mereka butuh kafeinnya itu. Buat sehari-hari kan jadwal mereka tuh padat banget tuh. Mereka tuh butuh itu. Kenapa harus americano ya?
Iya. Karena kadar Kafeinnya lebih tinggi, ya. Karena pakai espresso kan. Terus Kenapa dia emang nggak suka kopi susu gitu? Nggak. Nggak masuk kayak. enggak iya gue pengen nanya deh. Tren kopi susu gula aren tuh cuma di Indo gak sih? buat kopi susu gula aren mungkin iya, karena kan signature gula aren itu kan dari sini nggak sih? Iya. Kayak Gula aren, awal itu kan gula. pengen nyiptain kopi susu tapi ada ciri khas lokalnya. Pakailah gula aren. Kalau nggak salah dulu zaman dulu gitu, zaman 2018 masuk kopi susu gula aren tuh. Iya 2018. 17, 18 lah. Berarti nggak nyampe sana berarti ya gula aren. Oh berarti kalau kita jualan kopi susu Cuman tuh gue nggak tahu juga tuh ya, gue nggak ngerti juga. Soalnya seingat gue pernah gue baca tuh emang awalnya dari sini dulu kalau nggak salah. Ada, gue nggak boleh nyebut merek sih sebenarnya sih. Ada orang tempat yang inisiasi pertama gula aren hingga akhirnya diadaptasi sampai sekarang di semua coffee shop kayak itu ada tuh gula aren Di Jakarta? di Jakarta. Jadi kayak di luar juga ada sih. Kalau di Korea tuh marketnya lebih ke manual brew juga. Kayak V60 oke lah itu pasti. Yang menarik sifon. Mereka rata-rata di coffee shop itu pasti pakai sifon. sifon tuh yang bawahnya dibakar kan? Ada apinya. Api. Sama yang paling itu long black, americano. Sering aja kayak americano ya. Cuma Iya, cuma beda budaya aja sebenarnya naruh espressonya kan. Oh berarti idol-idol Korea demen tuh. Rata-rata minumnya ice black itu es pasti. Nah terus Jakarta, nggak ke Jakarta, Indonesia, Korea Selatan, itu berarti beda dong. Di negara pun juga semuanya beda nggak? Kulturnya. Iya kultur kayak minum kopinya gitu. Kalau misalkan contohnya di Australia, sorry nih kalau gua salah, ini menurut pengetahuan gua aja. Gimana? Australia. Australia itu kultur budaya minum kopinya dia lebih ke cappuccino, kayak latte, ibarat mirip kayak Italia lah. Sama kayak Kayak Italia berarti ya? milk base gitu. tempat asalnya. Iya. Kayak mereka tuh tiap pagi bangun pagi ke coffee shop tuh belinya latte, cappuccino, hot cap lah, cappuccino panas buat mau kerja. Nah, sedangkan di Korea itu lebih dominan ke americano sama long black. Nah, kalau orang Indonesia kopi susu gula aren. Karena mungkin gini kali, orang Indonesia tuh suka yang manis-manis gitu loh. Nah, iya. Gue kesini ya ke Muntok JKT ini gue mesen Sumpah enak banget. signature tuh, masya Allah, tabarakallah enak banget ya Allah. Signature Enak banget itu. Tapi harus coba sih. harus cobain. Coba sih. Kan orang-orang Indonesia kan emang demen yang manis-manis kan. Ya udah, Muntok signature. Jarang-jarang kan kopi susu ditambahin es krim ya kan. Wah anjing es krim lagi kan. Vanilla es krim. Makanya lu mampir lah kemari lah. Jangan lupa, nih pasti ketemu kita pada. Kalau lu datang ke sini di hari Senin, kemungkinan kita bisa tag tuh hari Rabu. Nah, kalau lu kesini hari Rabu biasanya ketemu kita pas lagi tag. Kebetulan ini hari Selasa jadi tutup. Kita maksain sih karena ada yang cuti mendadak, kurang ajar. Cuti hamil. Nah. Oh jadi gitu ya kalau di Korea ya. Kayak misalkan tapi market di Indonesia nih, gue salutnya juga buat manual brew nih lagi naik banget sejak 2000 ya itu 2015-19 tuh. Itu manual brew di Indonesia tuh lagi naik banget. Karena kan juga beans dari Indonesia kan juga bagus-bagus kan. Udah terkenal dari di luar juga kan. Contohnya kan banyak tuh dari Aceh Gayo lah. Tuh Aceh sih signature tuh Aceh, Bali tuh udah. Pasti orang kopi awam banget tuh nggak mungkin nggak tahu Gayo. Orang Korea itu kan gampang nggak influence orang Indonesia. Contohnya seperti kita maksudnya. Iya, ya kan? Betul. Kayak lu nih potongan rambutnya lah. Nah, apakah mungkin anak-anak yang kayak perempuan apa yang lainnya? Itu bener. Bisa. Itu bener banget. Itu bener banget. Itu ngaruh loh. Maksud gua ini gua sempet ke tempat temen gua yang punya usaha kopi juga. Dia tuh sampai cerita ke gua ngomong kayak, gua tuh lagi heran banget deh. Belakangan ini customer gua yang pesen long black americano tuh rata-rata cewek. Setiap gua pembukuan bulan-bulan lalu, itu tuh ice black gua, long black gua tuh keluarnya banyak banget. Dan emang gue perhatiin lihat yang beli cewek. Nanya lah tuh. Baru dari situ kebetulan gue sama temen gue juga emang suka Korea tuh atau lagi. Kita ngobrol lah. Karena ternyata emang begitu konsepnya di idol di sana, emang budayanya itu kan minum ice black ya. Sampai ada pernah kalau nggak salah Rose from Blackpink nih, dia pernah bikin konten TikTok. Kasih lihat dulu baju. Pernah bikin konten TikTok. Kalau Cewek. Hah? Enggak dong, lo. udah lu kok. Itu gak saya tanyain tuh. Ganggu aja urusan aja. Lagi selisih gue. Dia siapa tahu ada yang mau ngirim lu yang asli. Boleh. Kirim aja ke Muntok langsung. Lanjut Jadi lagi. kalau di sana Rose itu sempat bikin TikTok tuh kayak dia beli ice black, long black, cuman dipegang-pegang doang.
Dibuang. Ngerti gak? Jadi tuh maksudnya tuh kalau cewek, ketika cewek minum es cafe, itu cuma digoyang-goyang doang, nggak diminum padahal. Karena apa? Karena itu ngikutin tren-tren Korea itu doang. Karena mereka cuma ngikutin idol-idol mereka doang. Nah, gue juga nggak paham tuh. Mungkin ada beberapa orang yang beneran diminum ya. Cuma ada beberapa doang yang emang buat gaya dan ngikutin sana aja. Tapi gokil juga sih perempuan minum iya. Banyak sih. Misalnya kayak orang-orang lu kerja di SCBD deh. Kerja-kerja daerah pusat yang emang masuk pagi pulangnya sore gitu petang kan lu butuh asupan kafein tuh ngaruh banget bro buat kerja tuh. Apalagi kayak lu udah olahraga kan. Coba deh sekali-sekali sebelum olahraga nih minum espresso. Wah, itu sumpah enak banget. Ibaratnya doping sih kalau gue ya. Jadi lebih semangat, lebih Karena kan kafein kan yang masuk itu jadi adrenalinnya tinggi gitu. Cuman jangan lupa makan. Ya benar, makan tuh, benar. Karena kafein itu jeleknya dia itu ini sedikit edukasi. Kalau gue salah juga tolong dikoreksi aja. Kafein itu sebenarnya dia itu bakal sifatnya makan makanan yang ada di lambung kita. Itu kenapa kalau kita belum makan terus minum kopi sakitkan lambung karena kalau lambung kita kosong apa nih yang kafein makan otomatis kan lambung kita yang kekikis itu makanan asam lambungnya naik. Itu berlaku untuk semua kopi. Apa cuma hanya kopi-kopi kayak espresso kah? Kafein itu paling tinggi ada di robusta. Kalau arabica itu cuma 0,7% kalau nggak salah tingkat kafeinnya. Jadi misalkan lu minum filter nih kayak gini nih filter kopi gini kan dia full arabica itu kafeinnya kecil banget. Jadi lu mau minum jujur aja gue pernah minum keliling kopi nih, gue mesen manual itu 7 tempat itu manual semua, 7 gelas lah. Itu fine-fine aja, gue gak masalah, walaupun gue belum makan juga, karena kafeinnya sedikit, cuman tergantung orang lagi ya, kan kekuatan lambung orang beda-beda. Nah cuman kalau emang robusta ini emang dia keras banget, kafeinnya tinggi banget, jadi itulah yang bikin. Nah kayak gue nih punya penyakit mah kan, ada penyakit mah, tuh berarti minum robusta mesti sebenarnya kalau dibilang nggak masalah dari dia bilang kayak gitu ya sebenarnya aman, cuman kan lebih baik mencegah kan. Makanya daripada mengobati. Ini aduh udah ngantuk. Masuk. Udah ngantuk nih dia nih, sama sih gue juga. Kita ngetek udah segini. Tapi bener ya kata Bu ya. Itu tren di Korea tuh banyak banget orang minum ice black. Contohnya di K-drama pun juga kalau ada scene di tempat kopi gitu, gue bener-bener lihat yang cewek tuh mesennya ice americano, beneran. Gue bener-bener lihat yang di K-drama itu banyak banget kan scene-scene mereka nongkrong gitu kan banyak, terutama di coffee shop kan. Itu bener-bener yang cewek tuh minum ice americano tuh segini tuh bisa habis gitu loh. Gue bingung, padahal gue juga belum tentu kuat gitu loh minum ice americano. Sebenarnya kayak gitu sekarang ini kan kalau buat gue lihat ya di Jakarta ini, buat di Indonesia ini udah jarang banget ya orang bikin espresso itu full robusta. Rata-rata bahkan rata-rata di sini tuh udah full arabica semua. Ya otomatis lo aman lah kalau lo buat minum ice black gitu-gitu. Cuman ada beberapa juga yang kita pakai 70-30, 50-50, jarang banget sih yang masih full robusta di sini. Bahkan kalau buat anak kopi ya, lu masih ke full robusta tuh ada beberapa tuh dikata-katain pasti. Masih aja lu pakai robusta, nggak tahu gue, kan ada orang kopi yang begitu ada aja. Idealisnya beda-beda maksudnya. Tapi nih sebagai lu yang punya tangan kanan muntok nih. Buset. Jelek banget bahasanya. Ya kan? Serem juga ya. Ngelihat cewek-cewek zaman sekarang pada suka americano sama long black gimana itu? Americano dengan long black menurut gua bagus sih, tingkatin konsumsi kopi. Enggak, karena itu mereka jadi mau nyoba. Oh iya. Itu loh yang gue suka. Itu yang gue suka. Gue ngeliat dari sisi positifnya ya. Gara-gara kayak drama, gara-gara idol-idol itu, orang tuh jadi pengen nyoba nih. Ngeliat idolnya, ngeliat artisnya kayak, oh gue pengen nyoba juga deh. Akhirnya mereka nyoba lah. Seenggaknya mereka nyoba, maksud gue. Mereka udah ngerasain gitu. Urusan mereka suka apa enggak kan preferensi orangnya kan. Iya benar. Siapa tahu setelah mereka nyoba mereka jadi suka, malah jadi daily konsum kan. Jadi Gue juga salah satu orang yang nggak terlalu suka sih sama ice americano gitu. Lebih baik gue ya Muntok signature. Ya itu jangan lupa lu balik ke Muntok Jakarta. Bingung ready dibayar berapa sih orang yang Gua tuh punya ini gila. kebetulan gue di sini sebagai tim marketingnya Muntok. Tolong Pen, Bismillah sponsor. Udah bayar ready, udah sakit mah nih. Bentar bayar ke talas lagi. cuman kayak gue salut ya. Korea itu salah satu negara yang bisa nge-influence
Oh, iya. Cepet banget ya. Itu salut banget sih gue. Ya bahkan gue sendiri pun salah satu yang ke-influence juga ya sama budaya Korea. Karena dari gimana idolnya ya, idolnya juga, iya sih bagus banget agensi-agensi di sana. Terus juga buat production house di sana tuh bagus-bagus semua. Itu keren-keren semua sih. Nah Indonesia, kira-kira hal apa yang bisa bikin nge-influence semua orang? Pernah ada satu, lu ingat gak? Ingat gak tahun 2018, 19 kalau nggak salah. Apa tuh? Om Telolet Om. Astaga. Itu sampai iya, David Guetta sampai Marshmello gitu-gitu. Itu tuh ngapain? Komen, jadi nge-komen aja. Nah, saking spamnya artis-artis itu ya karena merasa risih apa gimana ya? Dibalikin juga Om Telolet Om. Ya udah makin rame ya. Gua tahu sih yang Gue kira dia masukin kata-kata Om Tolelat Om tuh ke dalam musiknya dia, enggak ya? di komentar ini. Nah, ngerti kenapa harus bunyinya seperti itu? Kenapa juga harus Om Tolelat Om ya gitu? Itu ada lagi nggak kira-kira? Ya, semoga aja motor project. Buset. Maksud gua menciptakan budaya yang nge-influence orang lain. Saya contohnya batik. Orang-orang luar tuh udah banyak juga loh yang gunain batik gitu. Gak cuma di sini juga, itu salah satunya tuh budaya Indonesia yang kayak Juga influence. batik bagus cuy. Iya, gua juga. Acara formal oke banget. Iya, apalagi pakai batik MU. Ya semoga ya aduh, batik bola. Oke. Batik bola, aduh. Udah cukup aja. Maksud gua itu closingannya biar mantep. Closingan. Itu punchline-nya. Nah, jadi kesimpulannya lu pakai baju batik MU. Nah, terus lu pergi ke kondangannya, jok lu juga gambar MU. Jok MU. Motornya stiker MU. Cocok banget soalnya gitu. Deh. Ini kemana-mana ngobrolan. Habis itu aja kali ya. Ya, Mungkin itu salah satu pandangan kita terhadap budaya di sana. Ya, Yang cukup semoga menginfluence kita ya. Kalau dari gue sih semoga kita ini di Indonesia bisa ciptain budaya-budaya yang baik, Yang positif. yang bisa influence juga orang bangsa lain. Ya semoga ini para cewek-cewek yang Korea ya kan bisa komentar. Nah, lu cobain, lu kan Minta request tentang Korea nih. Buset, paham di berdua. yang suka nyobain apa namanya ice americano, lu cobain ice americano di sini. Iya, Bro. Dijamin bisnis di sini. Lu dijamin ngopi di sini nggak pulang-pulang. Udahlah. Jangan sampai nggak pulang. Jangan sampai nggak pulang. Capek yang jaga. Iya. Istirahat. Oke. Sampai situ aja. Jangan lupa di-share ke teman-teman kalian. Ini keren banget kata-kata. Lanjut. Jangan lupa di-like video ini dan video yang lainnya. Kapan juga video ini dan video lainnya. Jangan lupa berkomentar yang positif yang pastinya. Follow Instagram kita di Muto Project, TikTok kita juga Muto Project, dan jangan lupa subscribe. Betul. Oke. See you in the next video. Bye-bye.